Kita lanjut. Kemarin kan udah ada materi ya yang Miss kasih tentang fungsi atau pemetaan. Sebenarnya fungsi atau pemetaan ini sudah kita pelajari di SMP kelas 8. Apa yang namanya fungsi? Fungsi itu suatu relasi. Relasi yang bagaimana? Relasi yang himpunan A, satu anggota himpunan A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Dengan kata lain, himpunan A ini harus masing-masing satu pasangan. Harus setia, nggak boleh selingkuh, tapi nggak boleh juga kosong, berarti nggak boleh jomblo. Jadi dengan kata lain, kalau yang B ini kosong boleh, boleh. Kalau lebih dari satu boleh, boleh. Tapi kalau yang A ini nggak boleh. Jadi kita lihat kalau dia fungsi begitu, tapi kalau dia relasi, ini boleh kosong, ini boleh kosong, ini boleh lebih dari satu, boleh lebih dari satu, itu kalau relasi. Beda lagi dengan yang namanya korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu, berarti di sini ini masing-masing satu nih. Ini kemari satu, dan banyak anggota A-nya sama dengan anggota B. Kalau misalnya ini kan 4, di sini harus 4 juga. Di situ kalau korespondensi satu, satu. Tapi kalau fungsi di sini dia 4, di sini dia 5, di sini dia 5, di sini dia 6 juga nggak masalah. Yang jelas pasangannya ini masing-masing yang 4 anggota ini harus satu. Nggak boleh lebih dari satu, itu yang namanya fungsi ya. Diingat, ada istilah dari fungsi yaitu ada namanya domain, ada namanya kodomain, ada namanya range. Apa domain? Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu yang mana? Yang A, himpunan A, atau anggota dari A, itulah daerah asal. Daerah kawan atau kodomain yang mana? Itulah himpunan B. Semua anggota B itu atau himpunan B itu adalah kodomain. Jadi kalau range itu yang mana? Range itu daerah hasil. Yang mana daerah hasil? Yang kena tanda panah ini. Yang kena tanda panah antara A dengan B yang dihubungkan, yang ada tanda panahnya itu namanya range atau daerah hasil. Jadi kita lihat di sini. Jadi ingat ya, yang namanya fungsi suatu relasi yang dipasangkan dengan tepat satu unsur dari himpunan asal atau daerah asal ke satu unsur daerah hasilnya dengan tepat. Gitu ya. Jadi domainnya di situ apa tadi? Himpunan A, kodomainnya himpunan B dengan range-nya yang kena tanda panah yang mana 1, 2, 4 dan 5. Yang mana range F-nya itu atau daerah hasilnya itu adalah himpunan bagian dari si B. Benar? Iyalah, kan B-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara 1, 2, 4, 5 ada nggak di dalam B? Ada, makanya dibilang himpunan bagian dari B. Ini dibaca himpunan bagian ya, bukan C, tapi himpunan bagian, ada garis di bawahnya lagi. Ya. F itu apa? F itu adalah himpunan pasangan berurutan atau daerahnya tadi pasangkan daerah hasilnya apa-apa aja. Kita pasangkan dengan himpunan pasangan berurutan. Berarti A ini berapa pasangannya? 2. Berarti A, 2, B, 4, C, 5, D, 1 gitu ya. Kita lihat dulu nomor 1. Apa di situ diminta? Domain dan range fungsi berikut. Fx sama dengan akar dari 2x kurang 4. Ya, ingat yang namanya akar, kita buat dulu. Domain F atau DF. Kita buat seperti ini ya, pakai himpunan ya. X di mana? Bacanya X di mana? Sebenarnya ini sudah dipelajari di SMP kelas 7. Kalau masih ingat. Tapi ini masih ingat kan? X di mana? Yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa begitu? Ya kalau dia lebih kecil dari 0 berarti akar dari negatif 0, akar dari negatif imajiner kan? Nggak boleh. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 0. Gitu kalau dalam akar. Bagaimana mencarinya? Berarti 2x pindahkan ke kanan menjadi 4. X besar sama dengan 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? 2. X dimana ininya tetap kalian buat. Oke. Berarti domainnya adalah X dimana X besar sama dengan 2. Ya, bagaimana dengan range-nya? Kita buat di samping. Range F atau RF. Kalau dia domain berhubungan dengan X, kalau dia range berhubungan dengan yang namanya Y atau sumbu Y ya. Berarti Y di mana? Y pasti lebih besar sama dengan 0. Kenapa gitu, Miss? Kita lihat. Seberapa yang kita masukkan? Misalnya 2. Tadi domainnya kan udah ada nih, 2. Ini kan sama dengan 2, berarti 2 boleh ya. Masukkan kemari. Berarti 2 dikali 2 kurang 4. Berarti 2 dikali 2, 4 dikurang 4, 0. Ikut nggak nolnya di sini di range? Boleh, ikut ya. Kalau kita ambil lebih dari 2, misalnya kita ambil 3 lah. 3, berarti 2 kali 3, 6 kurang 4. 2, akar 2. Akar 2 pasti lebih besar dari 0 nggak? Lebih besar dari 0. Makanya di sini range-nya harus daerahnya tuh lebih besar dari 0, sudah pasti. Kita lihat yang B. Yang B di sini GX sama dengan 4/3X kurang 12.
Berarti domain F-nya atau DF-nya itu adalah X di mana. Nah, lihat. Kalau ada bentuk pecahan kayak gini, nggak usah kalian lihat pembilang yang di atas. Cukup kalian lihat penyebut yang di bawah aja. Yang mana penyebut? Yang ini penyebut ya. Jangan kalian pikir ini penyebut, enggak. Sama kan penyebutnya, berarti yang di bawah. Lihat saja penyebutnya kalau dia dalam bentuk pecahan. Bagaimana itu? 3X dikurang 12 itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0, Miss? Kita buktikan lagi. 3X lebih besar, kalau lebih besar tidak sama dengan 12. Berarti X tidak sama dengan 12 per 3. Berapa? Tidak boleh sama dengan 4. Kita masukkan kalau dia sama dengan 4 kemari. 4 per 3 dikali 4. 12 kurang 12, 0. Sesuatu per 0 apa hasilnya? Sesuatu per 0 hasilnya tak terhingga, berarti tidak boleh. Jadi makanya dia tidak boleh sama dengan 4. Berarti boleh berapa, Miss ya? Ya selain dari 4 bisa 1, bisa 0, bisa 3, bisa 5. Tapi tidak boleh dari atau sama dengan 4. Kalau range-nya bagaimana? Berarti di situ Y di mana? Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Pastilah hasilnya itu tidak pernah sama dengan 0. Kenapa? Kita masukkan. Kalau Miss masukkan di sini 5. 4 per 3 kali 5. 15 kurang 12. 3. Berarti 4 per 3 itu sama dengan 0. Enggak kan? Berarti sudah pastilah kalau setiap bilangan yang kita masukkan selain dari 4 menghasilkan lebih atau tidak sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita lihat yang C. Ingat kalau dia bentuk pecahan berarti harus kita cari dari penyebutnya saja. Langsung DF X di mana penyebutnya langsung X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X di mana X tidak boleh sama dengan min 1. Cukup. Baru RF-nya Y di mana Y juga tidak boleh sama dengan 0. Begitu kan? Ya hasilnya ini kalau kita masukkan tidak sama dengan min 1, misalnya kita ambil 2. 4 per 2 tambah 1, 4 per 3 kan tidak sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lihat nomor 2. Nomor 2 ada suatu fungsi X. Ini bacanya adalah suatu fungsi X yang mana memetakkan ke Y. Berarti menjadi Fx. Sama dengan 2X kurang 1. Fx itu, nama lain persamaannya adalah persamaan Y. Berarti nanti kalau tidak Fx dibuat di situ, Y sama dengan 2X kurang 1. Boleh. Kita buat juga ya. Berarti domain A. Domain daerah asal yang di bawah itu diketahui. Domain A itu apa aja? Ini apa cara bacanya? A adalah himpunan X di mana? Kalau yang kayak gini baca dari tengah. X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 4X elemen bilangan real. Berarti kalau lebih besar dari 0, 0-nya ikut karena ada sama dengannya. Berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 4. Berarti di antara 0 dan 4. Dalam garis bilangan berarti ya berapa aja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Kita lihat yang A. Yang A diminta itu tentukan F0 dan masukkan dia minta ke dalam fungsi Fx-nya. Kita buat tanda panah. Fx-nya apa tadi? 2x dikurang 1. Berarti kalau F0-nya berapa? Ganti x-nya dengan 0. Substitusikan. Berarti 2 dikali 0, 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Berapa lagi? F1. Berarti F1 itu sama dengan 2 dikali 1 kurang 1. 2 kali 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Oke, kalau dia F2, berarti F2 sama dengan 2 dikali 2 kurang 1. 2 kali 2, 4 kurang 1 yaitu 3. Kalau dia F3, 2 dikali 3 kurang 1. Berarti 6 kurang 1 yaitu 5. Kalau dia F4, berarti 2 dikali 4 dikurang 1. Berapa itu? 8 kurang 1 sama dengan 7. Ya. Yang B diminta adalah grafik fungsi fx dalam bidang kartesius. Artinya dalam bidang kartesius apa? Berarti sumbu koordinat. Sumbu x dan y. Ya kan? Ingat ya, kartesius berarti koordinat x dan y. Kita lihat dulu. Di sini X-nya berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4. Ini domain tadi X ya. Berarti 0-nya di sini. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nanti dibagusi di catatannya ya. Nanti akan Miss bagusi lagi. Berapa Y-nya? Y-nya yang mana? Tadi kan sudah dibilang. Range itu Y-nya bagian dari si kodomain. Berarti yang ini yang mana? Yang inilah semua Y-nya. Berapa aja? Ada min 1 di bawah.
ada 1 berarti di atas. Berarti di atas ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Nanti kalian gambar pakai penggaris ya. Ini Y, pasangkan. 0, ini deh. F0 hasilnya min 1. Berarti 0, min, ini pasangannya 0, min 1. Di mana? 0, min 1 di sini. Di sumbu Y ya. Ini berapa? 1,1, berarti 1,1 di sini. Terus 2, berapa ini? 2,3, berarti di atas. Ini 2, ini 3, jangan terbalik ini 2, ini 3 ya. Sumbu X-nya dulu. Ini 2, ini 3. Jangan nanti kalian terbalik-balik. Ini berapa? 3,5. Berarti 3X-nya, Y-nya 5. Buat. Berarti di sini ya. 4 di situ berarti pasangannya 7. Berarti 4 di X-nya, Y-nya 7. Pasangkan. Pakai garis putus-putus ya, jangan di garis lurus. Udah. Hubungkanlah grafiknya. Karena dia minta dalam grafik kartesius ya. Apa persamaannya tadi? Fx sama dengan apa? 2x kurang 1. Itu yang B. Gitu aja. Oke, kita lanjut yang C. Apa yang C? Tentukan daerah hasil dari fungsi f. Ya, berarti range f atau R F. Ya, itu kan tadi Y ya. Coba kita lihat. Ini di antara min 1 sampai 7. Boleh nggak kalau Miss buat gini? Y di mana Y besar sama dengan min 1, kecil sama dengan 7, dengan Y elemen bilangan real. Oke, kita lihat. Di sini kan antara min 1 sampai 7. Kenapa gitu Miss ya? Kan di sini ada min 1, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Benar nggak kalau kita buat Y lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 7? Meskipun nggak ada dia nolnya Miss ya, nggak masalah. Itu kan kalau nggak kita masuk ini kan karena yang diminta 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang diminta nanti dia ada 1,5, ada 2/3, ada 3/4, kan udah pasti ada di dalamnya. Begitu, makanya langsung kita buat batasannya. Ya, kita lihat nomor 3. Ya, nomor 3. Apa di situ? Di situ ada gambar. Nah, dari gambar kalian disuruh menentukan domain sama range. Gimana caranya ya Miss? Kita lihat. Yang namanya domain tadi apa hubungannya dengan yang namanya X? Kita lihat aja X-nya. Ini tandanya hitam. Lihat tanda panahnya. Dia tanda panahnya ke arah negatif atau ke arah positif? Ke arah atas tapi ke arah positif Miss. Ya udah, berarti X di mana X? Lihat tandanya ini ada bulatan hitam, berarti dia harus lebih besar sama dengan, pakai sama dengan. Kenapa lebih besar Miss? Tapi dia ke arahnya positif. Berarti lebih besar dari 3. Atau kalau dia pakai bilangan interval seperti kita pelajaran di nilai mutlak, apa namanya, interval tertutup, berarti ini 3, tak terhingga. Ini interval terbuka, ini tertutup. Kenapa terbuka, ini tertutup? Ini kan tertutup karena ada sama dengan. Kalau terbuka kita nggak tahu ini sampai berapa ini dia. Tak terhingganya kita nggak tahu berapa. Jadi kita buat seperti itu. Terus kalau range-nya, ini kan X, berarti domain. Min 3 ya di situ ya, min 3. Di sini min 3 ya. Oke, berarti kalau dia range, lihat Y, mana Y? Min 5. Berarti pakai Y di mana Y besar sama dengan min 5. Atau interval tertutup min 5, tak terhingga. Gitu ya. Lihat, ini min 3 itu X-nya atau domainnya, min 5 itu Y-nya atau range-nya. Gitu. Kita lihat yang B. Domainnya apa? Nah, lihat. Ini 3, ini 2, ini X. Ada X di sini. Oke, berarti X di mana X besar ada sama dengannya? Ada Miss, kan dia bulatan hitam. Lebih besar sama dengan 3 atau interval tertutup 3, tak terhingga. Kalau range-nya Y di mana Y berapa itu Y-nya? 2. Besar sama dengan 2 atau interval tertutup 2, tak terhingga. Oke, yang terakhir yang C. Kita lihat ada domainnya di sini. Ya, kita lihat lagi. Di sini udah dibatasi. Kalau ini tadi nggak dibatasi, kita nggak tahu tanda panahnya ke arah positif, makanya kita buat tak terhingga. Tapi kalau gini udah ada batasannya. Lihat, yang X-nya berapa di sini? Di sini min 2,2 berarti X-nya min 2. Di sini 6,4 berarti X-nya 6. Berarti batasannya antara min 2 sampai 6. Lihat di sini lingkarannya terang, di sini lingkarannya hitam. Berarti bagaimana itu? X di mana X besar dari 2, kecil sama dengan 6. Ya kan?
Iyalah, lebih besar dari 2 kan arahnya ke sana. Lebih kecil dari 6 kan arahnya kemari. Makanya dia di antara, karena dia di tengah. Berarti lebih besar yang ini kenapa nggak ada sama dengannya? Karena tidak lingkarannya penuh. Dia lingkarannya terbuka, masih terang. Berarti dia tidak ada sama dengan. Kalau lingkarannya penuh hitam begini, baru dia pakai tanda sama dengan. Kita lihat range. Lihat Y-nya di situ. Y di mana? Y-nya berapa? Di sini 2, di sini 4 juga. Berarti Y besar dari 2, kecil sama dengan 4. Gitu ya. Lihat yang ini Y dengan Y, X dengan X. Jangan kalian terbalik, nanti min 2 di sini dengan 4 pula kalian buat. Nanti 2 di sini dengan 6 lagi. Enggak boleh. Jadi harus pasangan dengan X, X dengan X, Y dengan Y. Oke. Kalian pahami lagi, lihat lagi video yang Miss buat, lengkapilah catatanmu. Nanti akan dikirim pembahasannya beserta latihannya. Bisa dikerjakan. Yang tidak mengerti bisa langsung tanya ke WA.